wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala keagungan dan kesempurnaan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan dan limpahkan kepada kita, sehingga pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita kembali membahas pembahasan tafsir yang kita ambil dari kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan, karya dari Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih membahas tafsir surah Al-Baqarah, yang insyaallah kita sampai pada pembahasan ayat yang ke-29, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Huwa, dialah itu Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqa lakum, yang telah menciptakan kalian apa saja, ma fil ardi, apa saja di bumi ini, jami'an, seluruhnya. Jadi seluruh apa saja yang ada di bumi ini itu Allah ciptakan untuk kalian wahai manusia. Jelaskan oleh Syekh di sini, khalaqalakum barran bikum wa rahmatan jami'a ma 'alal ard. Itu Allah ciptakan untuk kalian sebagai bentuk kebaikan kepada kalian dan sebagai rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah ciptakan seluruh apa saja yang ada di bumi, lil intifa'i wal istimta'i wal i'tibar. Apakah itu untuk kalian ambil manfaatnya, ataukah kalian pakai untuk bersenang-senang, ataukah untuk i'tibar, untuk kalian jadikan pelajaran apa saja yang ada di muka bumi ini. Dia mengatakan, fi hadhil ayatil azimati dalilun ala anna al-asla fil asya'il ibahatu wat taharatu. Maka dalam ayat ini, ayat yang agung ini, terdapat dalil penjelasan bahwasanya hukum asal pada seluruh perkara yang ada adalah al-ibahah, itu mubah, boleh digunakan, dan juga hukumnya at-taharah, suci. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semuanya itu untuk kalian, maka semuanya itu hukumnya boleh dan suci. Li'annaha siqat fi ma'radil imtinan, karena ayat ini dibawakan pada ma'rad, pada pemaparan imtinan, menyebutkan tentang anugerah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukhriju bidzalika al-khaba'ith, atau yakhruju bidzalika al-khaba'ith, fa inna tahrimaha aidan yu'khadhu min fahwal ayati. Maka keluar dari ayat ini seluruh yang khaba'ith, seluruh yang jelek, seluruh yang buruk, ya. Karena pengharaman hal-hal yang khaba'is, pengharaman hal-hal yang buruk itu
diambil juga dari kandungan ayat. Wa ma'rifatul maqsudi minha juga diambil dari mengenal tujuan dari penyebutan ayat ini. Wa annahu khalaqaha linaf'ina fama fihi dararun fahuwa kharijun min dzalika. Karena apa yang Allah ciptakan itu tentunya sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk kita. Maka sesuatu yang ada padanya darar, hal yang membahayakan, tentunya di luar dari hal tersebut. Jadi yang Allah ciptakan yang baik-baik itu semuanya untuk kita. Maka tentunya apa saja yang ada padanya darar, apa saja yang ada padanya bahaya, maka itu di luar dari apa yang Allah inginkan dari ayat ini, yaitu Allah ciptakan untuk kita semuanya. Wa min tamami ni'matihi mana'na minal khaba'isi tanzihan lana. Dan dari kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kita dihalangi atau dilarang dari hal-hal yang khaba'is, hal-hal yang buruk, yang menjijikkan. Tanzihan lana, sebagai hal yang bisa mensucikan kita, makhluk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dialah dalil kaidah apa? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu mubah, halal atau toharoh, suci, kecuali ada dalil yang menunjukkan haramnya atau jijiknya, buruknya perkara yang harus kita tinggalkan. Paham ya? Artinya kalau kita tidak tahu dalil tentang haramnya sesuatu, maka kita kembalikan kepada hukum asal, bahwasanya asal segala sesuatu itu adalah ibaha. Wa qawluhu thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan adapun maksud firman Allah Ta'ala, kemudian Allah setelah menciptakan bagi kalian apa saja yang ada di muka bumi ini untuk kalian, kemudian Allah istawa di atas langit, ya, istawa ila sama. Kata istawa, kalau dia ada ilahnya, maka itu bermakna apa? Berada di atas. Kemudian Allah di atas langit, fasawwahunna sab'a samawat, dan kemudian Allah ciptakan, ya, 7 langit. Sab'a samawat, 7 langit bertingkat-tingkat. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Maka jelaskan tentang istawa. Makna istawa yang kadang di di Al-Qur'an dikatakan semayam, ya. Bersemayam. Namun maknanya adalah berada di atas atau di atas. Taridu fil Qur'ani ala salasati ma'ani. Kata istawa itu dalam Al-Qur'an memiliki 3 makna. Fataratan la ta'addi bil harfi fayakuna ma'naha al-kamalu wat tamam. Maka terkadang dia tidak muta'addi, artinya apa? Dia muta'addi dengan dirinya, dengan kata itu sendiri. Artinya dia kata kerja yang membutuhkan objek tapi tidak dibantu dengan kata yang lain, ya. Karena ada dalam kata-kata bahasa Arab itu dia kata kerja yang langsung butuh objek tapi dia dibantu dengan huruf. Maka kalau istawa dia muta'addinya tapi tidak dengan huruf, dia muta'addi dengan sendirinya, maka maknanya adalah al-kamal, ya, yaitu kesempurnaan, wat tamam. Kama fi qawlihi an Musa walamma balagha ashuddahu wastawa, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran tentang Nabi Musa, walamma balagha ashuddahu, ketika Musa itu telah mencapai ashuddahu, yaitu umur yang dia sudah dewasa di situ, ya, sudah rushd, ya, sudah dewasa, wastawa, dan sempurna penciptaannya. Maka kata istawa di sini adalah sempurna karena dia bukan tidak mutaaddi.
Nah, dia tidak mutaaddi kepada objek. Nah, wa taratan takunu bi ma'na ala wartafa. Wa dzalika idza udiyat bi ala. Ya. Terkadang juga istawa itu bermakna ala, yaitu di atas, wartafa dan tinggi, tinggi di atas sesuatu. Wa dzalika idza udiyat bi ala, ketika kata istawa ini mutaaddi membutuhkan objek dibantu dengan kata ala. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu di atas dan tinggi di atas arsy. Nah, sebagaimana pula dalam firman Allah Ta'ala surat Az-Zukhruf, litastawu 'ala zuhurihi, agar kalian berada di atas punggung-punggung kendaraan-kendaraan. Nah, semua agar kalian apa? Karena Allah menciptakan di antara binatang-binatang itu ada yang menjadi rukub, ada yang menjadi kendaraan kalian, tunggangan kalian. Litastawu 'ala zuhurihi, agar kalian berada di atas zuhur, punggung-punggung kendaraan tersebut atau binatang-binatang tersebut kalian jadikan sebagai kendaraan. Wa taratan takunu bi ma'na qasada kama idza udiyat bi ila kama fi hadil ayah. Nah, dan terkadang istawa itu bermakna qasada, yaitu menuju. Apabila kata istawa ini mutaaddinya dengan ila, sebagaimana yang ada pada ayat ini. Berarti tadi salah kita terjemahkannya. Berarti tadi apa? Kemudian Allah menuju langit, ila sama. Nah, fasawwahunna, kemudian Allah ciptakan langit itu menjadi berapa? Sab'a samawat. Nah, jadi di situ istawa mutaaddinya dengan ila. Sebagaimana ayat yang kita bahas ini, tsumma istawa ila sama. Kemudian Allah itu menuju ke langit. Nah, jadi itu ya faedah yang kita dapatkan dalam penjelasan Syekh di sini. Istawa itu kadang tiga maknanya. Terkadang bermakna kamal wa tamam ketika dia tidak mutaaddi, ya, dengan satu huruf pun, ya, tidak mutaaddi dengan apapun. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, walamma balagha asyuddahu wastawa, ketika telah sampai pada usia yang dewasa dan telah sempurna penciptaannya. Demikian pula kadang istawa bermakna ala wartafa'a, yaitu tinggi, berada di atas sesuatu ketika mutaaddi dengan ala. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, tsumma istawa 'alal 'arsy, dalam surat apa itu? Surat Al-Hadid, juga dalam surat Saba, ya. Nah, adapun dalam ayat ini tsumma istawa ila sama, itu istawa di situ bermakna qasada, yaitu bermakna apa? Menuju. Nah, fasawwahunna sab'a samawat, kemudian Allah ciptakan, ya, langit itu menjadi 7 langit. Fa khalaqaha wa ahkamaha wa atqanaha, yaitu Allah ciptakan dan kemudian Allah kokohkan penciptaan langit tersebut. Allah ciptakan dan kokohkan dan Allah sempurnakan. Atqana itu menyempurnakan. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu terhadap segala sesuatu alim, maha mengetahui. Nah, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha, sebagaimana dalam surah Al-Hadid, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu ketika menciptakan itu mengetahui segala apa saja yang ada pada ciptaannya, yaitu Allah mengetahui apa yang masuk di muka bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar di bumi ini, wa ma yanzilu minas sama', Allah mengetahui apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui, menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan juga Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian, ya, tu'linun, kalian umumkan atau kalian perlihatkan ketika melakukan sesuatu. Ya'lamu sirra wa akhfa, itu Allah mengetahui rahasia dan apa yang tersembunyi
tersembunyi, menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala pada apa saja yang Allah ciptakan. Dan itu dalalah iltizam namanya, dalalah penunjukan keharusan. Nah, karena ada 3 dalalah ya, ada 3 penunjukan lafaz-lafaz. Apa itu lafaz-lafaz yang kita ucapkan, ataukah lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran, ataupun lafaz-lafaz yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, lafaz itu menunjukkan pertama dalalah al-mutabiq, ya, yaitu penunjukan yang sesuai dengan apa yang ada pada lafaznya. Kemudian ada dalalah at-tadhamun, dalalah kandungan, ya. Jadi lafaz itu secara kandungan maknanya itu menunjukkan pada makna yang lainnya, ya. Kemudian ada dalalah iltizam, dalalah keharusan, penunjukan makna yang merupakan konsekuensi dari lafaz tersebut, ya. Maka konsekuensi dari lafaz khalaqa, iltizam, ya, konsekuensi daripada lafaz khalaqa apa? Al-ilm, ya. Allah tidaklah menciptakan sesuatu kecuali Allah pasti tahu tentang sesuatu tersebut. Sebagaimana Allah mengetahui tentang manusia, karena Allah yang menciptakan manusia. Faham ya? Nah, itu ada 3 dalalah. Dalalah apa tadi? Al-mutabiq. Kemudian yang kedua at-tadhamun, dan ketiga dalatul iltizam. Naam. Wa katsirun ma yukrinu baina khalqihi lil khalqi wa isbati ilmihi kama fi hadhil ayah. Jadi sering Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mencipta, dan Allah gandengkan juga penetapan ilmu dari ciptaan tersebut. Sebagaimana yang ada pada ayat ini. Yang mana ayat ini Allah tutup wa huwa bikulli syai'in alim. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila sama' fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli, Allah tutup bikulli syai'in alim, dan Allah itu terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Jadi sering Allah gandengkan antara penciptaan dengan ilmu, karena itu satu keharusan. Wa kama fi qouli ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu, ketahuilah dialah Allah ya'lamu, mengetahui, man khalaqa, siapa saja yang dia ciptakan, wa huwal latif, dan Allah itu maha lembut ciptaannya, ya, maha halus, maha sempurna, ya. Ciptaan Allah semuanya halus, artinya lembut, ya. Wal khabir, dan mengetahui dalam-dalam yang ada pada ciptaannya, maha mengetahui dalam-dalam yang ada dalam penciptaannya. Lianna khalqahu lil makhluqati adallu dalilun ala ilmihi wa hikmatihi wa qudratihi. Karena penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu dalil yang sangat jelas, adallu dalilin, dalil yang paling menunjukkan akan keilmuan Allah Subhanahu wa taala, dalil yang paling kuat menunjukkan hikmahnya Allah dan kudrahnya dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Nah, ini dia. Jadi istimewanya tafsir As-Sa'di ini, tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini banyak kaidah-kaidahnya, ya, banyak kaidah dan faedah yang beliau jelaskan ketika menafsirkan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-30 dan juga sampai pada ayat yang ke-34, yaitu firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berfirman kepada malaikat-malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh saya akan menjadikan di muka bumi ini adanya khalifah, ya, adanya yang mengurus, yang menjadi khalifah, yaitu yang menggantikan Allah Subhanahu wa taala mengurus bumi.
Qalu ataj'alu fiha, maka para malaikat itu mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu man yufsidu fiha, ya, seseorang yang akan membuat kerusakan pada bumi tersebut, wa yasfikut dima, dan akan menumpahkan darah di muka bumi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ini para malaikat adalah makhlukmu yang senantiasa bertasbih kepadamu, bertasbih dengan memberikan pujian-pujian kepadamu, wa nuqaddisu lak, dan kami juga sucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya saya a'lamu, lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama yang ada. Thumma aradhum 'alal malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala hadapkan nama-nama tersebut, benda-benda yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-namanya kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah hadapkan benda-benda itu kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula, maka kemudian Allah katakan kepada malaikat, anbi'uni, beritahukan kepadaku tentang nama-nama ini. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian orang sebagai pihak yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, para malaikat mengatakan, maha suci engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguh engkau lah yang maha mengetahui lagi maha hakim, maka maha bijaksana. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keistimewaan Adam. Ya, kenapa Adam jadi istimewa sehingga jadikan khalifah di muka bumi? Allah mengatakan, wahai Adam, anbi'hum, beritahukan kepada mereka bi asma'ihim, tentang nama-nama benda-benda yang telah diajarkan kepadamu. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, ketika Nabi Adam memberitahukan kepada mereka para malaikat tentang nama-nama benda-benda itu, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, kemudian Allah berfirman, bukankah telah saya firmankan kepada kalian bahwasanya saya ini a'lamu ghaibas samawati wal ard, mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun, dan saya mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis ya aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat untuk sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka semua malaikat itu taat dan melakukan sujud kepada Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, dia enggan dan berlaku sombong, wa kana minal kafirin, maka jadilah dia termasuk ya makhluk Allah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Syekh mengatakan hadza syuru'un fi dzikri fadli Adam alaihissalam abil bashar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai menyebutkan tentang keutamaan bapak kita Nabi Adam alaihissalam, yang mana gelar beliau adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Anna Allah hina arada khalqahu akhbar al-malaikata bidzalika, yang mana ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, sebelumnya Allah kabarkan kepada malaikat tentang Allah akan menciptakan manusia. Bahkan tidak hanya sekedar diciptakan manusia, anna Allah mustakhlifuhu fil ardi, bahwasanya Allah akan jadikan dia sebagai khalifah di muka bumi. Faqalatil malaikatu alaihim salam ataj'alu fiha may yufsidu fiha, maka malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu makhluk yang akan mengadakan kerusakan padanya, yaitu akan berlaku maksiat,
akan melakukan kemaksiatan kepadamu. Wa yasfikud dima, dan dia akan menumpahkan darah. Wa hadza takhsisun ba'da ta'mim. Di sini ada bentuk pengkhususan setelah disebutkannya perkara yang umum. Disebutkan perkara khusus setelah adanya penyebutan secara umum, ya. Yaitu apa? Ataja'alu fiha may yufsidu fiha, itu al-fasad. Fasad itu apa namanya? Penyebutan umum, ya. Nah, penyebutan secara umum, kerusakan apa saja. Dan di antara kerusakan adalah safak, ya. Safakid dima, menumpahkan darah. Nah, jadi disebutkan perkara yang umum, setelah itu disebutkan perkara yang khusus. Li bayani syiddati mafsadatil qatl. Ini tujuannya adalah untuk menjelaskan betapa bahayanya, betapa kerasnya kerusakan yang ada pada maksiat yang bernama al-qatl, pembunuhan, ya. Karena disebutkan ifsad, yufsidu, membuat kerusakan. Di antara kerusakan yang dibuat oleh manusia kalau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bisa menumpahkan darah. Nah, wa hadza bihasbi dhannihim anna al-khalifatal maj'ula fil ardi sayahdutsu minhu dzalika. Ini sesuai dengan sangkaan mereka para malaikat, yang mana mereka menyangka bahwasanya khalifah yang Allah akan jadikan nanti itu, yang Allah jadikan di muka bumi, akan mengadakan hal tersebut, ya. Fanazahul bari an dzalika wa 'azzamuhu, ya. Namun, ya, fanazahul bari an dzalika. Namun kemudian para malaikat itu mensucikan Allah al-Bari, Allah sebagai Maha Pencipta. Maka mereka para malaikat kemudian mensucikan Allah dari apa yang mereka sangkakan sebelumnya. Wa azzamuhu, dan para malaikat itu kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbaru annahum qa'imuna bi ibadatillahi ala wajhi khalin minal mafsadah. Kemudian para malaikat mengabarkan bahwasanya mereka para malaikat ini adalah orang-orang yang tegak di atas ibadah kepada Allah dengan hal yang kosong dari yang namanya kerusakan. Faqalu, maka mereka para malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan kami adalah hamba-hambamu yang senantiasa bertasbih dengan menyebut pujian-pujian kepadamu. Maksudnya adalah nunazzihuka atanzihal laik bihamdika wa jalalika. Maksudnya kami adalah hamba-hambamu ya Allah yang nunazzihuka, mensucikan engkau, atanzihal laik, dengan pensucian yang layak bagimu, dengan menyebutkan pujian-pujian kepadamu dan menyebutkan jalalika, menyebutkan keagunganmu. Wa nuqaddisu lak, dan kami juga mensucikan kamu. Maka sini dikatakan yahtamilu anna ma'naha wa nuqaddisuka fatakunul lamu mufidatan litakhsisi wal ikhlas. Ya, kemungkinan makna dari kata nuqaddisuka, maknanya adalah nuqaddisuka. Jadi nuqaddisulaka, kemungkinan maknanya adalah nuqaddisuka, kami mensucikanmu. Ya, adapun lam di situ memberikan faedah takhsis, ya. Pengkhususan pensucian ini hanya engkau, dan mengikhlaskan pensucian ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ihtimal atau kemungkinan makna yang diinginkan yang pertama. Wa yahtamilu ayyakuna wa nuqaddisu laka anfusuna. Naam, ay nutahhiruha bil akhlaqil jamilah kama habbatillahi wa khasyatihi wa ta'zimihi. Kemungkinan yang kedua adalah kami mensucikan engkau ya Allah anfusana. Asini anfusana, ya. Wa nuqaddisu laka anfusana, kami mensucikan hati-hati kami atau jiwa-jiwa kami untukmu. Itu kemungkinan makna yang pertama, yaitu kami mensucikan jiwa-jiwa kami dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, yang sempurna,
seperti akhlak cinta kepada Allah, rasa takut kepadamu, pengagungan kepadamu. Wa nutahhiruha minal akhlaqir radhilah, dan kami sucikan jiwa-jiwa kami ini dari akhlak yang rendah, yang hina. Nah, jadi itu dua maknanya ya. Wa nuqaddisu laka, mana yang pertama apa? Kami mensucikan engkau. Adapun laka itu faedahnya untuk apa? Ikhlas. Ya. Jadi kami mensucikan engkau dengan keikhlasan. Laka hanya khusus takhsis, khusus hanya kepadamu, yaitu pensucian yang khusus kepadamu sebagai bentuk keikhlasan kami kepadamu. Ataukah maknanya kami mensucikan diri kami untuk engkau? Itu makna kedua. Nah, dan kedua makna ini sah-sah saja, boleh-boleh saja ya. Qala Allah Ta'ala lil malaikah, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, inni a'lamu, sesungguhnya saya ini a'lamu, mengetahui, min hadhil khaliqah, yaitu mengetahui tentang makhluk yang saya akan ciptakan ini. Ma ta'lamun, apa yang kalian tidak mengetahui. Li'anna kalamakum bihasbi ma dhanantum, karena apa yang kalian ucapkan tadi tentang makhluk yang akan saya ciptakan ini, itu sesuai dengan perkiraan kalian, tentang sangkaan kalian, sesuai dengan sangkaan kalian. Wa ana 'alimun bidh-dhawahiri was-sarair wa a'lamu anna al-khaira al-hasila bi khalqi hadha al-khaliqati ad'af ma fi dhimni dhalika min asy-syarr. Ya. Karena saya lebih mengetahui, saya mengetahui tentang hal-hal yang zahir, yang nampak dan yang tersembunyi, yang berupa rahasia. Saya lebih mengetahui tentang kebaikan yang bisa terhasilkan dari penciptaan makhluk ini, ya. Yang mana kebaikan itu ada kebaikan yang berlipat-lipat apa yang terkandung dalam penciptaan ya makhluk ini daripada adanya kejelekan. Mungkin memang ada kejelekan, tapi kebalikan di balik itu jauh lebih banyak, jauh lebih berlipat-lipat. Nah, paham ya? Artinya yang disangkakan oleh malaikat itu ada benarnya, tapi kebaikan yang ada di balik itu jauh lebih banyak, jauh lebih berlipat-lipat daripada apa yang disangkakan oleh para malaikat. Karena memang ternyata manusia ketika berada di muka bumi ini, ya terjadi adanya pembunuhan, penumpahan darah dan segala macam. Falau lam yakun fi dzalika illa anna Allah Ta'ala arada an yajtabi minhumul anbiya was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya. Kalaupun memang tidak ada dari hal tersebut, kecuali Allah Ta'ala inginkan untuk memilih dari antara para manusia yang Allah ciptakan nanti, adanya para nabi-nabi, adanya orang-orang yang siddiq membenarkan ajaran para nabi, adanya para syuhada, orang-orang yang mati syahid karena membela ajaran para nabi, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang menegakkan hak-hak Allah dan juga menegakkan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Walitadhhara ayatihi li khalqihi, dan agar nampak ayat-ayat Allah, kebesaran Allah kepada makhluknya. Wa yahtulu minal ubudiyatil lati lam takun tahtulu biduni khalqi hadil khaliqah, dan akan terhasilkan adanya ubudiyah, adanya penyembahan yang sempurna yang mungkin tidak akan terhasilkan tanpa adanya penciptaan makhluk ini, ya. Seperti ubudiyah jihad, kal jihad wa ghairihi, adanya jihad, kesungguhan membela agama Allah, ya, kesungguhan untuk melaksanakan ibadah, kesungguhan untuk mempelajari agama Allah. Liyadhhara ma kamana fi ghara'izi bani Adam minal khairi wasyarri bil imtihan, agar jelas nampaknya apa yang tersembunyi pada ghara'iz, pada apa itu semangatnya Bani Adam dari kebaikan dan kejelekan, dengan adanya imtihan, dengan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walitabayyana aduhu min walihi, dan dengan penciptaan makhluk nanti ini, penciptaan Adam ini, akan jelas mana musuh dan mana walinya Allah Subhanahu wa taala, mana musuh Allah, mana para wali yang membela agama Allah Subhanahu wa taala.
wa hizbihi wa harbihi, mana golongannya Allah dan mana yang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Wa liyadhhara ma kamana fi nafsi iblis minal syarri, dan akan nampak juga apa yang tersembunyi pada jiwanya iblis daripada kejelekan. Alladzi intawa alaihi wa tasafa bihi, yang mana iblis itu tercipta dari dengan adanya kejelekan tersebut dan disifatkan dengan kejelekan tersebut. Fahadhihi hikamun, ya, bukan hukmun, ya, hikamun. Kenapa hikamun? Karena hadhihi, ya, karena kalau hukmun dia hadza, ya. Nah, fahadhihi hikamun, inilah dia hikmah azimatun, ya. Hikam jawabnya dari hikmah, ya. Hikamun azimatun yakfi ba'daha fi dzalika, yang mana ini baru sebagian yang kita sebutkan, itu sudah cukup, ya. Belum kita sebutkan sebagian yang lain daripada rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah di balik penciptaan Adam alaihissalam yang diingkari awalnya oleh para malaikat. Thumma lamma kana qaulul malaika alaihimussalam fihi isyaratun ila fadlihim alal khalifatil ladzi yaj'aluhu Allahu fil ardi, aradallahu ta'ala ayyubayyina lahum min fadli adama. Ketika, ya, ucapan malaikat itu, yang mana pada ucapan para malaikat ini ada isyarat menyebutkan tentang keutamaan mereka dibandingkan makhluk yang Allah akan ciptakan dan yang akan Allah jadikan berada di muka bumi. Maka ketika itu Allah juga ingin menjelaskan kepada mereka tentang keutamaannya Adam alaihissalam, ma ya'rifuna bihi fadlahu, yang dengan keutamaan yang Allah sebutkan nanti ini mereka para malaikat mengetahui keutamaannya. Keutamaan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Dan juga mengetahui kamala hikmatillahi wa ilmihi, akan mengetahui kesempurnaan hikmah Allah dan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fa'allama Adam al-asma'a kullaha, maka kemudian Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama yang ada. Al-asma' al-asya, yaitu nama-nama segala sesuatu. Ya, wa min nam wa nam apa ini? Al-asma' al-asya wa man huwa musamma biha, dan siapa yang dinamakan dengannya dan siapa dia yang dinamakan. Pokoknya segala sesuatu, nama orang, nama jenis, nama, ya. Fa'allamahul isma wal musamma, Allah ajari namanya dan bendanya, benda yang diberikan nama itu al-musamma, ya. Jadi semuanya al-alfaz wal ma'ani, Allah ajarkan lafaz-lafaznya dan juga mana-mana lafaz tersebut, ya. Allah ajarkan lafaz apa itu? Lafaz babun, ya. Apa mana babun? Ini pintu misalkan, ya. Jadi Allah ajarkan lafaznya juga maknanya dengan pendekatan kepada benda-benda. Hatta al-mukabbari minal asma'i, sampai bentuk mukabbarnya, bentuk yang dibesarkan, ya. Kal qis'ati wal musaghar, dan juga bentuk kecilnya. Kal kusai'ati, kal kis'ah, itu kis'ah tempayan, apa namanya, apa kalau kita makan itu di baskom, iya, kis'ah baskom atau nampan. Nah, ya, nampan yang dihidangkan pada makanan. Kis'ah, ada bentuk kecilnya, kis'ah kecil, ya. Kusai'ah, sampai yang seperti itu kata Syekh itu Allah ajarkan bentuk, ya, besarnya dan bentuk kecilnya Allah ajarkan, semuanya Allah ajarkan, ya. Summa aradahum, kemudian Allah menghadapkan benda-benda tadi, ya, yang sudah diajarkan nama-namanya, semuanya pokoknya sudah diajarkan, Allah hadapkan kepada malaikat. Aradul musammayat, Allah hadapkan hal-hal yang telah diberi nama tadi, ya. Alal malaika, dihadapkan kepada siapa? Kepada para malaikat-malaikat. Imtihanan lahum hal ya'rifunaha amla, sebagai bentuk ujian, apakah memang malaikat ini tahu maknanya atau tidak, ya. Masya Allah, ya. Di sini Allah muliakan Nabi Adam, yang sebenarnya Nabi Adam ini ciptaannya itu dia lemah,
Ya, tidak ada apa-apa yang dibanding malaikat. Tapi kemuliaan Adam itu dengan ilmu. Subhanallah. Sejak pertama Allah telah muliakan manusia dengan ilmu. Nah, maka siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan dengan kemuliaan sempurna, maka alaihi bil ilm. Wajib baginya kembali kepada ilmu. Subhanallah, ya. Nah. Maka faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah katakan kepada malaikat, ambiuni, beritakan kepadaku ya tentang nama-nama ini apabila memang kalian itu orang-orang atau makhluk yang shadiqin, makhluk yang benar fi qaulikum wa dhannikum annakum afdalu min hadhil khaliqah. Nah, atau khalifah. Kalau memang betul-betul kalian itu benar pada ucapan kalian dan persangkaan kalian bahwasanya kalian itu adalah afdal, lebih utama daripada khalifah yang akan saya ciptakan ini. Qalu subhanaka, kemudian para malaikat mengatakan subhanaka, ya, maha suci engkau, ya, nunazzihuka anil i'tirad minna 'alaika wa mukhalafati amrika. Maha suci engkau ya Allah, artinya kami mensucikan engkau dari adanya i'tirad dari kami. I'tirad apa? I'tirad penentangan. Nah, artinya kami tidak bermaksud menentang engkau ya Allah. Engkau maha suci daripada kami harus menentang engkau ya Allah, wa mukhalafat amrik, dan kami mensucikan engkau dari bentuk mukhalafah, menyelisihi perintahmu ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu kepada kami, biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun, ya, dari sisi manapun tidak ada ilmu kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, ya, yaitu iyahu, tentang sesuatu tersebut, fadlan minka wujudan, ya, sebagai bentuk fadlan, keutamaan dari engkau, dan sebagai wujudan, sebagai hal yang memang ada pada diri kami. Innaka antal alimul hakim, sungguh engkau ya Allah al-alim, maha mengetahui dan maha al-hakim, maha hikmah, maha bijaksana. Al-alimul ladzi ahata ilman bikulli syai'in fala yaghibu anhu wala ya'zubu mithqala dzarratin fis samawati wal ardi wala asghara min dzalika wal akbar. Yaitu al-alim, maha mengetahui, yang ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu, maka tidak ada yang gaib, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'zubu, dan tidak ada yang yang luput, walaupun hanya misqalu dzarrah, seberat biji dzarrah, seberat debu yang sangat kecil di langit dan di bumi. Wala asghara min dzalika, dan tidak pula yang lebih kecil daripada biji dzarrah tadi, dan tidak pula yang lebih besar. Itu semuanya Allah ketahui, ya. Ilmu Allah dari segala sisi, seluruhnya Allah meliputi tentang ilmunya segala sesuatu tersebut, ya. Subhanallah. Naam. Al-Hakim, Allah itu maha hakim, maha bijaksana. Man lahul hikmatut tammatul lati la yakhruju anha makhluqun wa la yashuddu anha ma'murun, fama khalaqa syai'an illa li hikmatin wala amara bi syai'in illa li hikmatin, ya. Yang hakim adalah yang memiliki hikmah yang sempurna, yang memiliki kebijaksanaan yang sempurna, yang tidak keluar dari hikmah tersebut satu makhluk pun. Artinya satu makhluk pun, ya, yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmah di dalamnya, pasti ada bentuk kebijaksanaan yang ada padanya. Wala yasuddu anha ma'murun, dan tidak akan luput satu perintah pun yang Allah perintahkan, pasti ada padanya hikmah. Fama khalaqa syai'an illa li hikmatin, maka tidak ada yang Allah ciptakan kecuali pasti ada hikmahnya. Wala amara bi syai'in illa li hikmatin, dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu perkara kecuali pasti ada hikmahnya, untuk suatu hikmah yang sempurna. Wal hikmatu wad'u syai'i fi mawdihi la'iq bihi, sedangkan hikmah itu sendiri artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Fa aqarru wa i'tarafu bi ilmillahi wa hikmatihi wa qusurihim an ma'rifati adna syai'in. Maka di sini kita lihat
para malaikat itu mengaku tentang ilmunya Allah dan mengaku tentang hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka mengakui tentang betapa kusur, betapa pendeknya pengetahuan mereka. Ada nasyid, bahkan pengetahuan mereka itu berada pada posisi yang sangat rendah. Wa i'tirafuhum bi fadlillahi alaihim, dan kemudian para malaikat pun ya masyaallah, malaikat yang mulia yang tidak ada bentuk penentangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui tentang keutamaan Allah atas mereka, dan juga mengakui tentang apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Ta'limihi iyahum ma la ya'lamun, pengajaran Allah kepada mereka sesuatu yang mereka tidak ketahui. Fa hina idzin qala Allah, maka ketika itu Allah taala mengatakan, ya Adamu ambihum bi asma'ihim, wahai Adam, beritahukan kepada mereka tentang nama-nama benda-benda ini. Ay asma'al musammayatil lati aradaha Allahu 'alal malaikah fa'ajazu anha, yaitu nama-nama benda-benda yang telah diberikan nama tadi, yang telah Allah hadapkan kepada para malaikat, maka ketika itu para malaikat itu tidak mampu, ajazu, ya, lemah, tidak mampu untuk menyebutkan nama benda-benda tadi. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka ketika Nabi Adam, ya, Masya Allah, ya, sebutkan semua nama-namanya, ya. Nah, jadi Nabi Adam itu pintar, ya. Masya Allah, ya, disebutkan semua nama-nama tersebut, ya. Dia sebutkan semua nama-namanya, ya, tidak ada yang lupa, tidak ada yang dia lupakan di situ. Tabayyana lil malaikati fadlu Adam alaihim. Nah, maka ketika itu para malaikat menjadi jelas tentang keutamaan Adam daripada mereka, alaihim, daripada mereka. Naam. Wa hikmatul bari wa ilmuhu fi istikhlafi hadil khalifah, ya. Dan juga mereka menjadi jelas tentang hikmah Allah al-bari, sang pencipta, dan mengetahui tentang ilmunya Allah fi istikhlafi hadil khalifah, dalam perkara Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah telah saya katakan kepada kalian sesungguhnya saya ini lebih mengetahui perkara yang gaib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, ya. Baik. Wa huwa ma ghaba anna falam nusyahidhu. Kata gaib itu apa yang ghaba, apa yang tidak nampak pada kita, ya. Naam. Baik. Pertanyaannya, adakah di antara manusia ini mengetahui tentang perkara gaib? Ada? Ada? Hah? Apa? Nabi. Nah, ilmu gaib itu ada dua. Ada namanya gaib hakiki, ada yang namanya gaib nisbi. Gaib hakiki tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sedangkan gaib nisbi itu ada yang ketahui, ada yang diketahui oleh makhluk. Sebagaimana kita mengetahui perkara gaib. Artinya gaib di sini perkara yang tidak diketahui oleh orang yang ada di luar sana, ya. Bagi mereka gaib, ya. Faham maksudnya? Ya. Tapi binisbati lana, tapi bagi kita bukan gaib, ya. Maka kita mengetahui gaib yang mereka tidak tahu. Gaib bagi mereka kita tahu, ya. Itulah namanya gaib nisbi. Dan mereka, ya, tidak mengetahui apa yang ada di sini. Nah, apa kebalikannya? Kita gaib bagi kita apa yang ada di luar sana. Tapi mereka tahu, ya. Jadi mereka mengetahui gaib yang bagi kita, tapi bagi mereka tidak. Itu namanya gaib nisbi. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh syaitan. Untuk apa? Karena syaitan jin, karena memiliki kekuatan yang luar biasa, cepat cit, ya. Kecepatannya luar biasa, sekejap mata sudah sampai di negerinya orang, ya. Itu dimanfaatkan untuk apa? Mengetahui hal-hal yang
dukun manfaatkan jin, kau jaga-jaga sana. Kalau ada bicara-bicara apa, nanti sampaikan sekalian apa anunya, keluhannya. Supaya nanti saya, oh kau sakitnya begini toh, kau keluhannya begini. Jagonya dukun. Ya karena dia manfaatkan jin, ya. Itu gaib nisbi namanya, ya. Karena memanfaatkan itu ya, kecepatannya saja ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak ada yang mengetahui gaib dalam artian gaib yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Faham maksudnya ya? Sudah masuk ya? Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan ya. Ayat ini masih tersisa beberapa penjelasan. Namun karena sudah masuk waktu azan, maka kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhiri dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi jamain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.